Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya pengen berbagi teman-teman gimana sih cara jadi afiliator di teman scale up supaya teman-teman juga bisa perform gitu kan. Supaya teman-teman juga bisa dapat hasilnya. Nah, di sini langsung saja gitu ya. Seperti video-video sebelumnya tentang afiliator teman scale up, kita kan memberikan benefit yang luar biasa ya, yaitu 15% komisinya teman-teman. Seandainya klien itu nilai kontraknya 1 juta, maka fee-nya buat teman-teman adalah 150.000. Untuk ini lumayan ya, worth it ya buat teman-teman yang pengen jadi afiliator. Karena kalau kita lihat afiliator di produk fisik, misalkan produknya berupa pakaian atau kuliner, snack dan sebagainya, itu biasanya paling cuma 2.000 3.000-an gitu ya. Nah, tapi kalau di produk eh, atau jasa dari teman scale up ini, teman-teman bisa memperoleh komisi hingga 15% gitu kan. Skemanya bagaimana? Skemanya adalah ketika teman-teman bisa mendilkan secara langsung begitu ya, teman-teman akan mendapatkan 15% full. Tapi jika teman-teman kesulitan, teman-teman cukup setor data saja gitu ya. Maka nanti teman-teman bisa dapat komisi 5% gitu ya. Nah, itu jadi salah satu benefit menjadi afiliator di teman scale up. Jadi buat kalian yang masih pemula, masih belum tahu tekniknya, caranya gimana, siapa marketnya gitu ya, nggak apa-apa nanti join aja, nanti di situ kamu bisa sambil di grup kita akan kondisikan, kita ada sesi tanya jawab dan sebagainya, mentoring gitu ya, sehingga teman-teman juga bisa berjualan gitu ya, atau menawarkan jasa teman scale up ini ke marketnya seperti itu. Nah, eh, kita mulai ya dari ini, siapa marketnya gitu ya. Jadi seperti yang sudah ada di video-video sebelumnya juga. Siapa sih marketnya teman scale up itu? Sebenarnya kalau ngomongin jasa kelola sosial media itu sangat-sangat luas teman-teman. Bisa dari para UMKM, instansi, all-shop, profesional, kampus, sekolah, yayasan, dan lain-lain. Itu semuanya adalah marketnya kita. Sebenarnya tinggal nanti ngomongin spesifiknya kan bisa lebih khusus lagi gitu ya. Misalkan ngomongin apakah semua UMKM butuh jasa teman scale up? Bisa jadi tidak. Ada UMKM yang mereka satu sudah punya tim digital marketing misalkan. Ya sudah, kalau sudah punya tim kan biasanya mereka ya lebih mengandalkan tim internalnya begitu kan. Atau misalkan instansi, sama instansi dia juga punya tim digital marketing, ya ya udah dia akan pakai timnya sendiri. Atau UMKM yang misalkan masih baru jalan. Jalan itu asumsinya merintis ya. Nah, budget belum ada, sedangkan dari tim misalkan si owner dan ya staffnya itu bisa bisa produksi konten gitu ya, ya itu oke, mereka bisa jalan dulu, enggak masalah gitu ya. Intinya nanti kita lihat apa namanya, NWP ya. NWP itu adalah need, want, dan problemnya. Tapi kalau ngomongin besarannya ya pasti mereka tinggal nanti UMKM tersebut kita perdalam, need-nya bagaimana, want-nya seperti apa, problemnya seperti apa gitu kan. Nah, terus ini klien-klien kita siapa aja sih klien-klien kita gitu kan. Klien kita ada banyak teman-teman. Nah, ini representatif dari yang pertama ya. Jadi yang ini ya, siapa marketnya. Jadi karena marketnya adalah UMKM, instansi, all-shop dan sebagainya, kampus, yayasan. Nah, di sini adalah beberapa klien-klien kita ya. Ada banyak ya teman-teman. Ini beberapa ada yang belum saya cantumkan juga. Intinya kita sudah 60 lebih brand yang sudah kita pegang teman-teman, yang sudah pernah memakai jasa dari teman scale up gitu ya. Bagaimana cara menjangkaunya? Nah, sekarang pertanyaan yang fundamental di sini, kira-kira seperti apa sih cara menjangkaunya gitu kan? Sebenarnya untuk menjangkau mereka teman-teman, ada beberapa langkah ya yang bisa kita lakukan. Nah, saya ambil dua besaran saja. Kita pakai jalur ngiklan sama jalur networking teman-teman. Jalur ngiklan berarti kita nanti ngiklan sendiri, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Tinggal kita mau ambil yang mana gitu ya. Dua-duanya kita jalankan teman-teman. Kita juga ngiklan secara berbayar, kita juga yang gratisan ya, atau biasanya disebut organik seperti itu. Lalu komunitas networking. Nah, networking ini juga apa namanya, juga lumayan signifikan teman-teman. Jadi ketika saya gabung di komunitas, ketika saya itu punya circle gitu ya, itu beberapa juga ngambil paketnya kita atau produk kita. Jadi networking itu sangat penting teman-teman. Inilah yang nanti akan menjadi database.
Tapi kedua ini tidak akan apa ya bisa berjalan dengan maksimal kalau kita juga tidak melakukan yang namanya personal branding. Anda tahu Gojek? Gojek muncul itu yang dikenal siapa? Nadiem Makarim begitu kan. Anda tahu Apple? Apple itu identik dengan Steve Jobs gitu kan. Jadi produk-produk yang mendunia sekalipun gitu ya, itu mereka juga melakukan yang namanya personal branding atau si ownernya atau timnya. Nah, disinilah pentingnya nanti ketika teman-teman jadi afiliator teman scale up, maka teman-teman juga harus continue apa ya rutin untuk membranding dirinya teman-teman sebagai bagian dari afiliator atau apa ya bisa dibilang bagian dari freelance di teman scale up seperti itu. Karena kalau nggak jalan gitu ya personal brandingnya, ya otomatis eh, apa ya ngiklan dan networking ini kayak kurang kurang enak gitu sih. Nah, jadi salah satu kuncinya di sini teman. Makanya di konten teman scale up saya nggak melulu jualan katalog temen, jualan desain karena itu udah kuno ya, maksudnya udah kuno itu udah lama cara itu. Nah, cara yang sekarang adalah kita harus menunjukkan sisi personal brandingnya kita. Artinya bagaimana sih kita bisa menampilkan kalau kita itu relate sama produk kita. Misalkan produk kita adalah jasa kelola sosial media, jago digital marketing misalkan gitu ya. Maka paling enggak teman-teman juga postingan tiap harinya seputar tips personal brand, seputar digital marketing, seputar apa namanya branding gitu ya sehingga masih relate gitu loh meskipun itu juga konten repost sebenarnya tidak masalah yang penting masih satu tema teman-teman. Nah itu seperti itu jadi kalau kalau malah kita hanya apa ya tidak ada kegiatan atau mempersonal branding diri kita malah susah seperti itu ya makanya nanti di grup afiliator saya kasih beberapa bahan konten itu yang berkaitan dengan personal brandingnya teman-teman jadi ada yang di post gitu loh tiap tiap hari itu tentang apa namanya kedirian teman-teman. Nah, terus ngiklan itu juga ada yang berbayar, ada yang gratisan. Teman-teman bisa pakai dua-duanya terserah, monggo. Ada yang mau ngiklan berbayar silakan, ada yang mau pakai gratisan juga monggo gitu ya. Networking di sini adalah ya teman-teman gabung komunitas gitu ya, komunitas bisnis, komunitas alumni apa yang itu masih relate sama produknya kita. Sebenarnya keunggulan produk kita itu bisa masuk ke semua segmen ya. Anda masuk komunitas alumni SMP misalkan. Ternyata alumni SMP Anda ada yang pengusaha bisa nanti gitu ya. Atau alumni SMP Anda ada yang seorang profesional karir. Ya bisa nanti tinggal kita bangun personal brandingnya. Dulu ada klien kita itu yang mau bikin podcast. Nah, podcastnya ini mau di personal branding. Juga bisa kan gitu ya. Jadi kuncinya adalah eh, di mana ada peluang kita bisa memaksimalkan teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas gimana cara ngiklan misalkan kita eliminasi yang berbayar ya. Nanti di lain kesempatan kita bahas yang berbayar. Cara ngiklan yang gratisan misalkan. Cara ngiklan gratisan, teman-teman bisa manfaatin sosial media. Sosial media itu luar biasa sekali loh powernya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Instagram, punya LinkedIn, punya Facebook, punya TikTok, punya YouTube, punya apa lagi. Nah, itu bisa dimaksimalkan teman-teman. LinkedIn kita hampir insya Allah ya, ya ini LinkedIn ada, YouTube ada, Facebook ada, TikTok ada, Twitter ada, Instagram ada. Semua platform insya Allah sudah kita bangun jejaringnya. Kenapa? Karena memang ya kita tidak tidak menutup kemungkinan ada sumber-sumber informasi juga dari sosial media ini dan fungsinya juga sebagai brand awareness ya. Kita menyadari betul pentingnya brand awareness, makanya hampir di semua kanal sosial media kita ada gitu ya. Bahkan Twitter itu enaknya kalau teman-teman tahu triknya gitu ya, triknya untuk menggunakan hashtag yang lagi viral gitu ya. Nah, atau apa trending topik gitu ya. Keyword-keyword yang mengandung trending topik itu jangkauannya bisa ribuan teman-teman. Cepet banget Twitter ini juga. Instagram ini juga lumayan ya ketika teman-teman kan kita juga jasa kelola Instagram. Jadi kalau misalkan kita jualan di Instagram langsung bidik segmen yang kita tuju, insya Allah nanti juga bisa menghasilkan gitu ya. Lalu apalagi Facebook juga sama. Justru mereka yang main di Facebook kadang penasaran gimana cara main di Instagram. Jadi sama kayak dulu waktu saya ngiklan di TikTok. Ketika saya nawarin di TikTok justru malah dapat respon yang positif. Kebanyakan malah lead yang masuk adalah mereka pemain TikTok tapi bingung cara masuk di Instagram. Nah, seperti itu.
Begitupun di Facebook, mereka main Facebook tapi nggak tahu caranya gimana main di Instagram. Nah, jadi apa ya? Jangan ragu untuk promosi di platform lain juga kayak gitu. Nah, Instagram ini teman-teman juga bisa macam-macam tekniknya nanti. Bisa langsung broadcast gitu ya, DM ke kliennya gitu ya, ke calon target market. Nah, teman-teman tinggal masukin keyword tuh mau bidik apa, misalkan usaha kuliner. Ketik aja kuliner gitu ya. Nanti kan banyak tuh username yang menggunakan apa namanya akun bisnis gitu kan, kuliner apa gitu kan, atau produk apa gitu kan. Lah langsung aja DM gitu ya, tawari sudah disiapin copywritingnya, teman-teman tinggal broadcast gitu ya. Tinggal teman-teman tinggal apa namanya DM semua gitu. Nah itu kan lumayan juga ya, maksudnya bisa ngangkat engagement gitu ya. Itu kalau dari sosmed. Jadi langsung aja DM, hard selling, langsung kita jemput bola gitu ya. Nah, kalau WA bagaimana? WA sama teman-teman. Bisa maksimalkan grup itu juga bisa, atau seandainya teman-teman tahu cara grab data UMKM. Nah, kapan-kapan nanti saya bikinkan video yang sebenarnya sudah ada videonya, cuma kurang proper gitu ya. Nah, nanti kita akan buatkan video yang lebih proper tentang gimana sih caranya broadcast nomor-nomor WA yang itu segmented. Jadi sudah targetnya adalah jelas siapa pelaku bisnis gitu kan. Terusnya juga gratis, nanti teman-teman saya bagikan caranya. Nah, yang ketiga ini adalah teman-teman bisa menggunakan merchandise. Ini baru saya lakukan ketika pertengahan bulan Mei kemarin ya. Saya baru menyadari apa ya, peluang atau prospeknya merchandise itu ternyata lumayan 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 bagus gitu ya. Jadi eh, yang kebetulan ini pertama saya mulai dengan kaos yang pertama. Nah, saya mulai dengan kaos, terus yang kedua itu ada lagi apa namanya ini stiker ya, stiker mobil. Jadi seringkali ketika saya mampir di sebuah lokasi gitu ya, misalkan di resto atau di mana, saya tuh diparani gitu ya, dikunjungi sama si pemilik resto gitu ya. Ya minta tolong dibantu optimasi, ada yang kemarin minta tolong ini ada lahan kosong mau barangkali mau dipakai buat usaha dan seterusnya. Jadi banyak banget gitu loh nyantol namanya apa lead gratisan gitu ya dari aktivitas kita branding gitu ya, baik dari kaos yang kita kenakan. Nah, kalau kaos ini saya kenakan pasti komunitas gitu kan, pasti komunitas-komunitas itu akhirnya nanyain, terus teman scale up ini kenapa mas gitu, jadi ditanyain, atau paling enggak misalkan gini, loh mas sampean digital marketing. Nah, jadi orang itu akan bertanya kepada kita gitu ya, kira-kira kita itu siapa dan kesibukannya apa sekarang ya, seperti itu. Nah itu juga bisa dipakai sama teman-teman merchandise seperti ini. Nanti bisa pesan ke kita ya, insya Allah murah. Kalau merchandise untuk kaos hitam lengan pendek gini ukuran XL kemarin kita beli itu 50.000, 50.000. Nanti tapi bukan bukan logo ya, kalau logo kan kesannya kayak seragam gitu ya. Enggak, tapi nanti ada kata-katanya gitu ya, custom lah. Nanti biasanya kata-katanya adalah teman skala bisnismu, atau kalau nggak gitu quotes-quotes yang mengandung unsur digital marketing, misalkan good digital or goodbye gitu ya, atau keyword apa lagi ya, macam-macam. Nah kita ada kaosnya seperti itu, monggo nanti teman-teman bisa pesan gitu ya, kalau memang ingin apa namanya semakin masif gitu ya untuk jualan, menjadi afiliator di teman scale up gitu ya. Nah, cara-cara yang saya sebutkan barusan itu sangat bekerja gitu ya, sangat worth it kalau ada kalau ditunjang dengan prasyarat-prasyarat berikut. Jadi kalau teman-teman itu misalkan ya sudah melakukan apa gencarnya iklan baik di sosmed, di WA maupun merchandise gitu ya. Tapi tiga hal ini tidak dijalankan juga sama saja gitu ya. Apa yaitu yang pertama adalah product knowledge-nya harus menguasai. Paling tidak teman-teman tahu gitu ya jasanya kita itu meliputi apa saja sih kan gitu kan. Nah, terus fast respon gitu ya. Jadi kita fast respon sama memberikan first impression yang positif gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama produk knowledge. Produk knowledge meliputi apa? Meliputi cakupan bisnis proses kita gitu ya. Mulai dari klien itu
kita kenalkan produknya ada apa aja gitu ya, layanannya ada apa aja gitu ya. Kemudian nanti ketika klien itu order bagaimana proses bisnisnya kan gitu kan. Nah, keunggulannya kalau di kita itu kan ketika klien deal itu kan nggak langsung kita produksi konten ya. Kita kan ada yang namanya sesi 2 hari itu kita research gitu ya. Kita risetkan ide konten yang relate sama brandnya tersebut. Jadi 2 hari itu masa planningnya kita ya, planning konten. Jadi konten itu sebelum diproduksi kita rencanakan dulu 2 hari. Nah setelah direncanakan gitu ya, baru kemudian ide konten itu kita presentasikan atau kita share gitu ya. Sehingga dari sana, nah nanti kan ada feedback ya, di ACC atau enggak. Kalau di ACC maka lanjut produksi, kalau belum ya nanti kita risetkan lagi atau ada hal yang kita revisi gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah setelah konten play, nanti filenya juga kita berikan gitu ya, berupa mentahannya gitu ya. Jadi misalkan si ownernya ini atau kliennya ini mau mau nge-share ulang di platform-platform yang lain, misalkan dia punya TikTok, dia punya Facebook, dia punya YouTube Short dan lain sebagainya, mau di-share itu ya bisa banget gitu kan. Nah, itu kan membantu ya buat mitra-mitra yang memang mereka itu kesulitan buat produksi konten. Saya ada klien takoyaki, takokoki di Jombang. Nah, itu beliau punya 50 lebih kemitraan kalau nggak salah. Tapi sayang banget gitu ya, kemitraan ini nggak dikasih atau nggak disupport dengan bahan konten yang memadai. Jadi ketika seperti ini sangat sangat apa ya, cocok gitu ya, ketemu kebutuhannya ketika menggunakan jasa teman scale up seperti itu. Nah itu, jadi produk aja teman-teman harus menguasai. Paling tidak nanti tanya aja di grup gitu ya. Apa yang dibingungkan, apa yang ditanyakan klien gitu ya. Itu sampaikan saja di grup. Misalkan apakah nanti passwordnya bakalan di share atau gimana. Nah itu nanti dibahas di grup aja ya. Jadi grup itu harapannya di apa ya, teman-teman juga proaktif untuk menanyakan gitu ya. Apa sih yang biasanya menjadi keluhan dari customer-customer yang hendak kalian tawarkan gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah fast respond. Nah, fast respond di sini adalah ketika lead sudah masuk, maka teman-teman juga harus fast respond dan memberikan first impression yang positif. Jadi kesan awal itu yang positif. Gimana sih kesan awal yang positif? Mereka itu terkesima ya dengan layanannya teman-teman, dengan caranya teman-teman menawarkan, dengan caranya teman-teman menjelaskan produk, dengan caranya teman-teman mendelivery layanan kita sehingga bisa cocok dengan kebutuhan dia. Biasanya di awal saya nggak pernah presentasi harga teman-teman. Saya di awal itu selalu ngomongin tentang apa ya, kondisinya mereka seperti apa. Misalkan ada lead masuk nih ya, saya tanya, Kak boleh minta Instagramnya, saya mau ngamati sekilas apa sih yang belum dioptimasi dari Instagramnya si klien tersebut gitu ya. Oh ternyata yang belum dioptimasi adalah bagian ininya. Nah nanti kita kasih advice saran-saran di item-item tersebut. Kenapa? Karena ya kita kan pengen tahu ya kebutuhan klien itu apa sih, posisinya di mana. Sedangkan produk atau jasa itu adalah sebuah solusi atas kebutuhan mereka, atas masalah mereka. Dan sehingga gimana kita bisa ngasih solusi kalau kita nggak kenal masalahnya dia, need-nya dia di mana, sekarang posisinya seperti apa. Nah itu nanti apa namanya, teknik yang sering saya pakai gitu ya. Jadi first impressionnya itu harus benar-benar masuk gitu ya, harus benar positif. Artinya memberikan kesan wow gitu ya, wow excellent gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini makanya berorientasi pada excellent service. Nah yang terakhir adalah berorientasi pada excellent service. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya serangkaian proses tadi itu adalah excellent service, sehingga ketika klien deal dia itu juga ekspektasinya jelas. Oh saya itu nanti dapat layanannya ini, nanti produknya seperti ini, fasilitasnya seperti ini, dan kalaupun selesai layanannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Sehingga ketika nanti mau perpanjang lagi itu akan mudah teman-teman. Makanya kenapa kok di video-video sebelumnya saya menyebutkan cara mendapatkan passive income dari rumah gitu ya. Karena memang ini bisa menjadi passive income teman-teman. Kenapa passive income? Karena ketika teman-teman sudah dapat satu klien dan klien itu kita proses gitu ya, insya Allah dia akan repeat order gitu ya, atau menggunakan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, peluang repeat ordernya itu tinggi. Maka dari itu teman-teman, eh, prinsip saya satu, lebih mudah cari customer baru atau mempertahankan customer lama. Kalau saya mending mempertahankan customer
lama gitu ya. Makanya ketika ada klien yang masuk, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan excellent service sehingga dia memperpanjang. Nah, ketika dia memperpanjang, teman-teman akan dapat passive income. Bulan depan selanjutnya teman-teman dapat komisi 15% tanpa harus melakukan aktivitas promosi dari awal kan gitu kan. Nah, itulah enaknya kalau misalkan gabung jadi afiliator teman scale up teman-teman. Dapat poinnya, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.